Selamat siang semua, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang model dalam observasi. Saya Resta Olivonika dan teman-teman saya ada Natalia Kristina, Sinta Melani, Salbina Febrianti, Natasha Abdullah, dan Feby Fajriati. Materi pertama akan dibahas oleh Natalia Kristina. Perhatikan ya. Anekdota record adalah salah satu model dalam observasi di mana ketika peneliti melakukan observasi, ia hanya membawa kertas kosong saja untuk mencatat perilaku yang khas, unik, dan penting yang dilakukan subjek penelitian. Dalam metode anekdotal record, observer mencatat dengan teliti dan merekam perilaku-perilaku yang dianggap penting dan bermakna. Catatan tersebut harus sedetail dan selengkap mungkin sesuai dengan kejadian yang sebenarnya tanpa mengubah kronologis. Selanjutnya, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari model anekdotal record antara lain. 1. Penggunaannya sangat sederhana, artinya hanya bermodalkan alat tulis yang sederhana. 2. Ketika penelitian memilih metode anekdotal record, pemahaman yang lebih tepat dan akurat dari tingkah laku unik dan spesifik lebih mudah didapatkan. Maksud latar tersebut munculnya perilaku unik, khas, dan spesifik dapat mempermudah diperoleh dan dijelaskan. 3. Dengan diperolehnya latar belakang munculnya perilaku unik dan khas tersebut. Untuk mempermudahkan, peneliti menarik tema-tema dan kesimpulan umum dari perilaku yang muncul. Kelemahan metode anekdotal record. 1. Waktu yang dibutuhkan sangat banyak, artinya seringkali banyak timbul perilaku yang unik dan khas, kemunculannya tidak dapat diprediksi sehingga peneliti seringkali mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan umum dari perilaku yang muncul. 2. Diterapkan kepada subjek teliti yang banyak atau komunal, artinya penggunaan metode anekdotal record hanya harus dilakukan dalam konteks individual saja supaya keakuratan dalam mengobservasi perilaku yang spesifik dapat optimal. 3. Membutuhkan kecermatan dan kejelian yang tinggi dari peneliti, artinya seorang peneliti akan mengalami kesulitan karena seringkali perilaku yang khas dan unik tidak terjadi secara eksplisit sehingga seorang peneliti harus cermat dalam menginterpretasikan simbol-simbol tersebut. 4. Kecenderungan peneliti untuk memisahkan perilaku dari perilaku lainnya, artinya dalam proses penelitian atau observasi seseorang, peneliti terkadang hanya melihat perilaku yang timbul secara umumnya, sedangkan jika diperhatikan, setiap perilaku yang muncul dalam diri individu merupakan bagian dari perilaku keseluruhan. Kedua, ada tipe interatif. Apa sih tipe interatif itu? Pada tipe interatif, peneliti melakukan interpretasi suatu perilaku berdasarkan kecenderungan atau kemungkinan yang dapat dijadikan alasan atau sebab akibat yang cukup. Contohnya, Anissa adalah seorang remaja yang baik hati dan taat beribadah. Dan dalam 2 hari ini, ia terlihat sangat emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Anissa tidak terlihat melakukan sholat, padahal biasanya ia sangat
rajin beribadah, dan selalu tepat waktu dalam melakukan ibadah sholat. Dari kecenderungan dan kemungkinan yang ada, cukup kuat untuk dilakukan interpretasi terhadap perilaku Anissa, yaitu Anissa sedang mengalami menstruasi. Ketiga, ada tipe deskripsi umum. Nah, di tipe ini yaitu anecdotal record yang berisi tentang catatan perilaku subjek beserta situasinya dalam bentuk pernyataan umum. Contohnya, ketika sedang ujian semester, Bobby terlihat kebingungan dan sering kali menengok ke samping kanan dan kiri. Ia juga tampak kesulitan dalam menjawab soal ujian. Matanya melirik tajam ke arah lembar jawaban yang sedang dikerjakan temannya. Setelah melirik, ia kemudian mencatat sesuatu pada lembar jawaban miliknya. Tetapi temannya tersebut tidak mengetahui apa yang Bobby lakukan, jadi tetap sibuk mengerjakan ujiannya sendiri. Nah, perilaku yang Bobby lakukan ini ia ulangi berkali-kali hingga ia selesai mengerjakan ujiannya. Yang terakhir, ada tipe deskripsi khusus. Hampir sama dengan tipe deskripsi umum, tetapi lebih bersifat khusus dan lebih mendetail, yaitu berisi tentang catatan perilaku subjek beserta situasinya dalam bentuk pernyataan khusus. Contohnya, Bobby sedang ujian akhir semester pada mata kuliah statistik. Terlihat kebingungan dan tampak kesulitan dalam menjawab soal ujian, dan seringkali nengok ke samping kiri dan kanan ketika ada kesempatan. Ketika pengawas ujian lengah, ia tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas yang berisi tulisan dari bawah mejanya, yang kemudian diselipkan di sela-sela lembar soal ujian. Nah, Bobby terlihat lebih tenang dan tidak menengok ke samping kiri dan kanan, tetapi pandangannya lebih sering melihat kepada pengawas ujian untuk memastikan apakah dirinya sedang diperhatikan atau tidak. Checklist atau biasa disebut checklist merupakan model dalam observasi yang mampu memberikan keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberikan tanda cek jika perilaku yang diobservasi muncul. Dalam tabel checklist, observer atau peneliti telah terlebih dahulu mencantumkan atau menuliskan indikator perilaku yang mungkin dimunculkan oleh observi atau subjek penelitian. Dari mana peneliti memunculkan indikator perilaku tersebut? Indikator perilaku muncul dan diturunkan dari dimensi variabel yang telah dipilah dan ditentukan sebelumnya. Definisi operasional yang jelas dari dimensi variabel akan memudahkan peneliti dalam menuliskan indikator perilaku yang muncul. Maka semakin jelas definisi operasional dimensi variabel akan semakin mempermudahkan pula dalam membuat indikator perilaku. Sebaliknya, semakin sulit definisi operasional dari dimensi variabel, maka akan semakin sulit pula dalam membuat indikator perilaku. Kadangkala, perilaku yang telah dibuat dalam indikator perilaku tidak muncul ketika diobservasi. Jika hal tersebut terjadi, maka cukup diberi tanda garis pada kolom cek. Bahkan seringkali muncul perilaku-perilaku yang tidak tercantum dalam indikator perilaku yang telah disusun. Tetapi perilaku tersebut masih dalam batasan definisi operasional. Jika hal tersebut terjadi, yang perlu dilakukan adalah peneliti tetap mencatat perilaku tersebut pada baris kosong yang telah disiapkan pada kolom perilaku. Selanjutnya ada participation charts. Participation charts merupakan salah satu model observasi yang hampir mirip dengan behavioral checklist, yaitu melakukan observasi, merekam, atau mencatat perilaku yang muncul atau tidak muncul dari subjek atau sejumlah subjek
yang telah diobservasi secara simultan dalam suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Tujuan dari metode participation charts adalah melihat seberapa banyak atau seberapa sering keterlibatan, partisipasi, atau keaktifan dari setiap subjek yang telah diobservasi pada waktu yang sama. Setiap subjek yang diteliti menunjukkan keterlibatan atau keaktifannya dalam kegiatan tersebut. Observer memberikan satu skor berupa garis atau tally. Bedanya model participation chart dengan behavioral checklist adalah adanya kegiatan bersama yang dilakukan subjek dengan orang lain dan melihat seberapa jauh subjek berpartisipasi dan berinteraksi dengan kegiatan tersebut, serta seberapa dalam ia berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi bukan hanya mengobservasi perilaku yang muncul saja, tetapi juga melihat peran serta subjek dalam kegiatan tersebut. Kemudian perbedaan lainnya antara participation chart dengan behavioral checklist terdapat pada subjek yang diobservasi. Dalam participation chart, peneliti dapat mengobservasi perilaku dan keterlibatan beberapa subjek sekaligus dalam suatu kegiatan. Sementara dalam kegiatan behavioral checklist, subjek yang diobservasi adalah per individu dalam satu lembar observasi. Participation cards itu salah satu metode observasi yang hampir mirip dengan behavioral checklist, yaitu melakukan observasi, merekam atau mencatat perilaku yang muncul atau tidak muncul dari subjek atau sejumlah subjek yang diobservasi secara simultan dalam suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Menurut Cartwright, pada tahun 1984, memberikan contoh yang paling sederhana dalam pembuatan format participation card, yaitu dengan cara membuat daftar nama dari subjek yang diteliti dan membuat baris dan kolom untuk menghitung jumlah keterlibatan atau partisipasi dari masing-masing subjek yang diobservasi. Di dalam format participation card itu nanti ada tertulis aktivitas, waktu, observer, nanti ditulis. Baru di dalamnya ada 3 kolom utama. Yang pertama itu ada nama observer, jumlah partisipasi keaktifan dalam hal. Yang ketiganya juga sama. Jumlah kolom jumlah partisipasi juga tergantung dari banyaknya hal yang akan dilihat keterlibatan subjek di dalamnya. Misalnya, contoh, peneliti ingin melakukan observasi pada 8 orang siswa SMA yang sedang berdiskusi kelompok dengan tema menangani kasus bullying di sekolah. Perilaku yang akan diobservasi adalah keaktifan dalam mengemukakan pendapat. Berikut adalah contoh dari participation card untuk melihat partisipasi subjek secara kualitas di samping kuantitasnya. Misalnya, dalam situasi diskusi kelompok dengan tema menangani kasus bullying di sekolah yang dilakukan oleh 8 orang mahasiswa di atas, kita ingin mengetahui kualitas partisipasi yang diberikan oleh masing-masing subjek. Kualitas partisipasi tersebut kita bagi menjadi 4 kriteria, yaitu relevan, netral, tidak relevan, dan tidak memberikan kontribusi. Oke, yang keempat ada rating scale, merupakan salah satu model observasi yang pada intinya hampir sama dengan model yang sebelumnya telah dibahas, yaitu behavioral checklist atau participant checks, yaitu mencatat perilaku sasaran yang dimunculkan oleh subjek. Perbedaan terletak pada kebutuhan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari perilaku yang diteliti. Carwright and Carwright 1984 menyatakan bahwa
Rating scale dapat digunakan dalam situasi ketika performa yang diobservasi memiliki aspek atau komponen yang berbeda, dan setiap aspek atau komponen tersebut akan dinilai ke dalam suatu skala atau dimensi yang berasal dari dua sisi yang berlawanan. Oke, rating scale juga disebut chart leaks. Yang kelima ada behavioral telling and karting. Kelebihan dari model behavioral telling and karting bukan hanya mampu melakukan kuantifikasi atau perhitungan dari perilaku yang diobservasi, tetapi mampu perhitungan dari perilaku yang diobservasi dan mampu mengubah hasil kuantifikasi tersebut menjadi sebuah grafik. Selanjutnya ada telling atau perhitungan. Dapat dilakukan dengan syarat batasan perilaku yang akan diobservasi harus jelas tiap unitnya dan tidak tumpang tindih dengan perilaku lainnya yang menyebabkan sulitnya perilaku dihitung. Oke, perlu diingat ya, bahwa tidak semua perilaku mudah dihitung atau dikuantifikasikan. Karena beberapa perilaku tidak memiliki batasan yang jelas atau tidak dapat dilihat per unitnya. Karena perilaku tersebut kompleks dan overplanning. Berikut sebuah contoh penelitian observasi tentang perilaku agresi anak hiperaktif seperti memukul, menendang, dan mencoret dinding yang dilakukan oleh Hendrix sebagai observer kepada subjeknya Armando. Dilihat dari tabel yang sudah diteliti selama 5 hari, perilaku memukul anak lebih banyak dan perilaku mencoret dinding lebih sedikit, serta di hari ketiga, perilaku subjek lebih banyak daripada hari kelima. Dari data di atas dapat dibuat grafik sebagai berikut. Dan kesimpulan dari perilaku subjek bahwa perilaku yang paling tinggi adalah hari ketiga, disebabkan ia merasa cemburu dan iri dengan hadirnya teman baru yang lebih mendapat perhatian dari gurunya. Dan di hari kelima lebih rendah, karena pada saat itu banyak teman yang tidak masuk sekolah, sehingga perhatian guru kepada subjek lebih besar. Dan contoh berikutnya, penelitian observasi tentang perilaku menangis bayi yang diasuh oleh pengasuh barunya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ayuninin sebagai observer kepada subjeknya Edward. Dilihat dari tabel yang sudah diteliti selama 5 hari, bayi menangis paling sering di hari kelima dan lebih sedikit menangis di hari ke-1. Dapat disimpulkan bahwa hari kelima, bayi lebih sering menangis karena orang tua harus pergi bekerja, dan di hari pertama paling rendah, karena pada saat itu orang tua sang bayi masih berada di sekitar bayi dan masih sering mengawasi bayi dan pengasuh barunya. Dan kesimpulan dari materi tersebut, yang pertama, terdapat 5 model observasi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain anecdotal record, behavior checklist, participation card, rating scale, dan behavioral tallying and karting. Anecdotal record merupakan salah satu model dalam observasi, di mana ketika peneliti melakukan observasi, ia hanya membawa kertas kosong untuk mencatat perilaku yang khas, unik, dan penting yang dilakukan subjek penelitian. Beberapa tipe anecdotal record antara lain tipe evaluasi, tipe interpretatif, tipe deskripsi umum, dan tipe deskripsi khusus. Selanjutnya ada behavior checklist atau biasa disebut checklist, merupakan model dalam observasi yang mampu memberikan keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberikan tanda checklist jika perilaku yang diobservasi itu muncul. Selanjutnya ada participation card, merupakan salah satu model observasi yang hampir mirip dengan behavior checklist, yaitu melakukan observasi, merekam, atau mencatat perilaku yang muncul atau tidak muncul dari subjek atau sejumlah subjek. Selanjutnya ada rating scale, merupakan salah satu model observasi yang mencatat perilaku sasaran yang dimunculkan oleh subjek atau observer. Selanjutnya ada salah satu kelebihan dari model behavior telling and karting adalah bukan hanya mampu melakukan kuantifikasi atau perhitungan dari perilaku yang observasi, tetapi juga mampu mengubah hasil kuantifikasi tersebut menjadi bentuk grafik.
Sekian dari presentase kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.